Selamat malam. Selamat malam semua rekan-rekan BIC. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Saya undang yuk teman-teman yang ada di samping khususnya ya. Ibadah kita kayaknya kalau bencak-bencak begini kan kurang enak kelihatannya. Saya undang teman-teman yang samping, penuhin dulu boleh di bangku-bangku yang tengah supaya kita bisa sama-sama enak beribadahnya. Ya, biarkan nanti teman-teman yang terlambat bisa ada di samping sebelah sana. Saya undang semuanya, kita sama-sama berdiri boleh. Teman-teman boleh kasih salam satu dengan yang lainnya. Salam sehat aja ya, salam sehat. Tahu kan salam sehat ya. Saya nggak tahu apa yang teman-teman lalui sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini bahkan ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Apapun yang kita lalui sepanjang minggu ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia gak pernah ninggalin kita, dia selalu pegang tangan kita. Bahkan dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kemenangan buat kita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kuasanya sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau baik buat kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini yang kami sudah lalui. Hari ini kami berada di tempat ini, kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa saat ini kami boleh memuji-muji Engkau. Semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami tidak mau kehilangan kesempatan. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin mendapatkan sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Kami ingin di-recharge kembali Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami gak pulang dengan sia-sia. Tapi kami pulang dengan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kau tolong setiap teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini, agar setiap kami dapat beribadah bersama dan memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan pujian ini bersama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari nyatakan kuasa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ku rasakan kasih kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Coba Tuhan nyatakan di depan Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Pengagungan hanya bagi Tuhan. Kami siap memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara percaya bahwa kemenangan adalah milik kita? Amin. 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 Berapa banyak yang percaya, angkat tangannya di hadapan Tuhan. Sungguh saudara percaya? Mari nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Kita tidak takut, saudara. Aku, kau berjalan bersamaku. Aku, nyatakan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku
seorang pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Haleluya. Silakan boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Puji Tuhan. Saat ini hambanya sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Johan Lumendong. Siapkan hati saudara, bahwa saudara hari ini akan dilawat oleh Tuhan. Kita akan terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Buka hatimu, sungguh-sungguh buka hatimu. Rindukan akan kuasanya. Maka dia akan menyatakan di tengah-tengah engkau. Menyatakan di tengah-tengah kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
jambahan-Mu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Allah. Ingin ku rasakan jambahan-Mu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Kami senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan ketika kami bangun tadi pagi, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup. Dan kami yakin dan percaya itu anugerah Tuhan yang terbesar di sepanjang hari ini. Dan lebih dari itu kami juga akan menikmati kebaikan Tuhan dalam bentuk firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, nasihati, tegur dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di mana saja, dan khususnya di tempat ini, di rumah Tuhan yang indah. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala dan juga koordinator setempat dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, regarding atau kita ingin melihat juga tentang bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Dan kita juga bisa melihat sebentar lagi kita akan masuk di dalam peringatan ya, Jumat Agung yang indah itu dan Paskah yang luar biasa itu. Nah, hari ini kita boleh mengingat kembali tentang kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita pindah sedikit ke dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama saudara. Ayat yang sangat terkenal ini, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat di sini ada dua arus besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saya harus nyatakan dulu bagian terakhir, tetapi ini yang penting, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia katakan itu dalam Yohanes pasal yang ketiga. Jadi dengan kata lain, saudara, ditempatkan oleh Yohanes sedemikian rupa seperti di awal-awal daripada sekian banyak pernyataan Tuhan Yesus. Ini menyatakan tentang Tuhan itu sendiri memiliki konsep besar tentang penyelamatan itu. You gotta know that. You have to know about this. Anda harus tahu tentang ini. Saya harus tahu tentang ini. Ini konsep besar Tuhan. Jadi dia ingin terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi dia tawarkan dulu, dia berikan dulu konsep ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi biasanya harus melalui konsep dulu, harus ada konsep dulu. Tadi kita berbincang dengan koordinator atau pelayan Tuhan yang setia, ya, bicara tentang bisnis, bicara juga tentang anak-anak saya dan anak-anak beliau. Ya, ada konsep, mereka bikin perusahaan, anak-anak saya juga ingin masuk di dalam bisnis, yang satu baru selesai di S2-nya saudara untuk bisnis internasional dan juga creative marketing S2-nya. Dia lebih ke arah bisnis untuk ya segala bentuk, especially di food and beverage. Anak saya yang pertama yang sulung sekarang sedang masuk di S3 untuk ambil doktoral di University of Jerusalem Hebrew, ya. Dan dua-duanya juga memiliki konsep itu. Saya tanya kepada yang pertama bagaimana tentang pelajaran, tentang perkuliahan, dia bilang ada konsep besar itu. Dan saya tanya juga dengan anak saya yang bungsu juga sama, dia memiliki satu konsep besar di otak, di kepalanya. Kalau saya dan Anda sebagai anak-anak Tuhan punya konsep itu, saya yakin dan percaya Tuhan juga memiliki konsep besar, tapi sederhana untuk saya dan Anda memiliki kehidupan kekal. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapannya, saudara. Kalau tadi kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, tadi kita bisa melihat, ayat 21 maksud saya, dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, Yesus atau Bapa di sorga tidak hanya bilang wacana, tidak hanya bicara tentang teori dan teori lagi, bahas lagi, teori lagi, bahas lagi, no. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang aplikatif. Amin, saudara. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang aplikatif. Anda lihat di situ, Simon Petrus itu dikejar oleh Yesus demikian rupa. As if, seolah-olah Simon Petrus itu adalah seorang, maafkan saya pakai kata ini, seorang yang dungu gitu. Maafkan saya, just like a child gitu. Seorang yang sudah dewasa, Yesus tanya berkali-kali gitu. Seperti ada di dalam satu pengadilan, tapi bukan pengadilan gitu. Kalau pengadilan dicecar dengan tajam, tapi ini dengan sederhana. Dan pertanyaannya 3 kali itu, terus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kenapa demikian? Karena Simon Petrus juga pernah terjerumus. Di dalam apa, saudara? Di dalam kesalahan. Kalau Anda perhatikan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dilewati oleh Simon Petrus bersama dengan Yesus. Dan eventually pada akhirnya sebelum Yesus itu mati, dia melanggar itu, saudara. Atau dalam kata lain, dia menolak. Dia tidak mengakui, saudara.
Anda bisa bayangkan seseorang yang begitu dekat, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Anda bisa melihat apakah Yesus menyesal memilih Simon Petrus? No. Apakah Yesus menyesal memilih saya dan Anda? Apakah dia menyesal? No. Karena saya dan Anda itu diberikan hidup dengan apa? Kehendak bebas. Dia sudah berikan konsep besar itu dia jalankan dan dia berikan itu kepada Simon Petrus supaya Simon Petrus tahu bagaimana nanti hidupnya di masa depan. Dia bicara tentang apa? Tentang love. What kind of love? Perfect love. Satu cinta yang sejati, cinta yang sempurna. Dimulai dari mana? Dari seorang yang sederhana. Kalau Anda hari-hari ini mungkin terlibat dengan cinta pertama, atau mungkin Anda sudah menikah dengan suami, dengan istrimu, dan Anda sedang mengejar cinta yang sempurna, saya mau katakan buat saudara, bahwa cinta yang sempurna itu datangnya sederhana. Dilakukannya juga dengan sederhana. Dari mana saya tahu? Dari konsep Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, coba perhatikan dengan baik. Ada apa di balik cinta yang sempurna itu? Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15, Alkitab bilang begini, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa dia katakan seperti itu? Simon Petrus pernah mengalami satu peristiwa dan dia gagal. Di mana kegagalan yang pertama yang saya catat dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini kesalahan yang pertama. Walaupun kita bisa melihat, di ujungnya dia katakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Kenapa sih kita harus berdebat dengan Tuhan dengan kalimat yang pertama itu? Nggak bisa melayani tempat ini. Aduh Pak Pendeta, aduh Pak Gembala, aduh Pak Koordinator. Maaf, 1000 maaf. Saya ini sibuk banget. Nanti ada kata atau kalimat yang menyusul kalau peristiwa itu terjadi. Kalau ada masalah terjadi, tetapi iya kalau memang saya nggak ada kerjaan, iya kalau memang nggak ada orang lagi, kenapa sih kita harus berkata seperti itu kepada Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak memiliki tempat yang spesial dalam hidup kita. Padahal acap kali dalam kesaksian, di dalam kehidupan kita, kita selalu bilang Allah kita adalah Allah yang besar, Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Tapi selalu kita pakai konsep ini. Dan Alkitab bilang, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kan dari awal sudah disuruh. Halo? Amin, saudara. Kenapa kita harus bilang itu? Tapi karena engkau yang menyuruhnya, memang kelihatannya taat juga, akhirnya dia dapat. Tetapi kalimat yang pertama, menurut saya, itu agak menyakitkan. Kalau saya suruh sesuatu kepada istri saya, dan khususnya biasanya kalau saya dapat mimpi itu, saudara. Dan 2 anak saya itu masuk di sekolah mereka, di kuliah masing-masing berdasarkan mimpi. Ada pendeta bilang begini, hari-hari begini, hari gene gitu loh. Tuhan berbicara, terus dia bicara di telinga Anda, audible begitu. Gila kali. Saya mau katakan buat saudara, saya mau katakan buat dia, gila dia. Halo? Loh? Setiap firman yang tertulis harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau dia bicara kepada Samuel 3 kali, saya mau katakan buat Anda hari ini, apa susahnya juga dia berkata kepada Anda? Halo? Kalau dia menyuruh kita, apa susahnya juga langsung dia bilang, Tuhan akan bicara melalui firman-Nya sekarang. Loh. Saya pernah COVID, saudara, di Bali, COVID yang pertama. Itu bulan Desember itu. Dan saya kena begitu saya mau memberkati sepasang suami istri. Jam 2:30 sore di tes. Ternyata kena positif. Saya dan istri saya. Makanya batuk-batuk.
Akhirnya ditempatkan di ruangan yang besar seperti ini, hotel, saudara, hotel bintang 5, saya nggak usah sebut namanya. Dan waktu saya di hotel itu, di ruangan yang besar begini berdua, aduh hati saya sedih, saya nangisnya nangis. Maafkan saya, kenapa saya harus juga kembali ke Alkitab, saya baca-baca. Saya mau katakan buat saudara, waktu baca-baca itu di rumah, baca-baca itu ketika saya mungkin berkesempatan dengan waktu yang banyak. Tapi kalau lagi dalam persoalan seperti itu, saya yakin dan percaya firman itu ada di sini. Amin. Dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau, kan saya udah di TV. Saya bilang saya nggak mau dirawat, keluarkan saya dari pulau ini dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Tuhan, saya hambamu, puluhan tahun saya melayani Engkau. Lihat itu sebagai satu kebenaran, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dan saya dengar itu suara. Dia bilang, aku akan mengeluarkan engkau. Halo. Jadi yang pertama saya mau katakan buat Anda, if you have the perfect love, maka kasih Anda itu harus kasih yang percaya atau kasih yang beriman. Amin. Lihat, Petrus akhirnya bilang kan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, Anda mau katakan apa, mau terjemahkan apa kata itu? Karena dia percaya. Saya mau katakan kepada Anda, kalau kita mau percaya, ya tidak usah lagi kita bilang dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Pokoknya kita bilang, I believe you Lord, I believe you, means that you love God. Orang yang mengasihi Tuhan harus percaya. Amin. Istri saya lagi di Eropa sekarang, lagi dalam perjalanan, jam 10.45 dia sampai di Jakarta, nanti kita akan jemput dia. Dia bilang sama saya, Pak, aku diajak nih ke Eropa sama sahabat saya, teman baik, pengusaha juga hamba Tuhan. Wanita dengan keluarganya. Saya percaya sama dia, saya mengasihi istri saya. Saya percaya sama dia. Even she's alone. Dan saya bilang berangkat. Cinta itu harus ada kepercayaan. Amin. Katanya cintanya murni. Tapi mau kemana-mana itu pasangan digandulin aja terus. Handphonenya diperiksain terus. Jangan kebanyakan periksa handphone, nanti sakit sendiri. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ada yang salah masuk, salah kirim. Saya mau katakan buat Anda demikian. Saya nggak pernah, sekalipun saya nggak pernah pegang-pegang handphone istri saya. You know why? Because I trust her. Dia adalah jodoh yang Tuhan berikan kepada saya. Saya yakin tidak akan ada kesempatan iblis untuk mencuri kasih itu selama dalam kasih kami ada kepercayaan itu. Kalau Anda mengasihi Tuhan harus kasih yang beriman. Jadi Petrus bilang, ya, tapi karena engkau yang menyuruhnya, dasarnya apa itu? Karena percaya, saudara. Reputasi Yesus menunjukkan jelas kepada dia tentang itu. Hari ini saya mau katakan buat Anda, bukan hanya reputasi Kristus dalam hidup kita, tapi kita mengalami tiap-tiap hari itu. Mujizat, pertolongan, amin saudara. Kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup. Kemarin 2 anak saya ulang tahun. Beda waktunya hanya 8 hari. Salah satu saya tidak berangkat ke Eropa karena saya menemani 2 anak saya ulang tahun. Jadi saya udah janji sama mereka. Saya percaya sama mereka. Saya bilang sama mereka, bikin di mana. Mereka cari gedung, cari tempat. Pertamanya cuma mau undang 20-30 orang, yang datang 130. Itu Jaka Sembung nggak naik ojek gitu, nggak nyambung. Begitu saya datang, ini nggak salah. Itu ruangan yang seperti ini datang terus. Dan bukan soal dia mau datang 600-700 orang, 2000 satu provinsi datang aja. Cuman ininya bos. Saya liatin 2 anak saya lihat mereka. Terus saya bilang sama mereka, ini teman-teman kan, iya Pak. Terus mereka dekati saya terus, apa nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa. I trust her. Ya. Jadi kalau ada berlebih,
Orang-orang yang datang saya anggap itu bonus saja. Tapi tetap mikir gitu. Dan sore saya baru dengan keponakan istri saya mau beli sesuatu. Terakhir dia beli isi bensin pakai kartu kredit saya. Setelah itu dia mau isi pulsa buat saya. Nggak bisa lagi. Kredit limitnya udah mentok. Waduh. Terus dia bilang sama saya, Pak De, ini kartu kredit udah nggak bisa lagi. Malam kan saya harus bayar mereka. Terus debit saya juga dalam keadaan goncang gitu. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya cek gitu loh. Gue gak bikin dosa. Anda harus cek hidup Anda. Kita harus introspeksi diri. Gue gak bikin kesalahan selama ini. Selama the latest days gitu. Enggak. Cek lagi. Enggak. Ada yang salah ya dengan keuanganku. Ya udahlah. Ini juga masuk dalam rencana Tuhan. Masa iya sih Tuhan yang kusembah sedemikian rupa mempermalukan aku. 43 tahun saya melayani Tuhan, belum pernah dia permalukan aku. So I trust him, I do trust him. Begitu jam 12 kurang, selesai pulang semua saudara, pulang semua. Saya punya teman. Kenapa saya berani begitu? Saya punya teman, sahabat. Dari daerah, pendeta juga. Siang, makan, sore, terus saya bilang, brother, sorry to ask, do you have credit card? Dia bilang, ya I have. Ada nggak credit card yang nggak kepake? Dia bilang ada. Jumlahnya berapa? 75 juta. Oke, saya boleh pinjam nggak? Kan nggak kepake. Terus dia bilang, boleh. Terus saya tanya, yang terjauh, kapan itu jatuh tempo? Dia bilang tanggal 24. Oh kalau gitu tanggal 20 saya bayar. Oke dong, jadi backup kuat dong gitu kan. 75 million gitu loh. Ya, ini aplikatif nih. 75 million. Tuh. Pesta lagi berlangsung. Dia tahu-tahu kepalanya taruh di meja. Tiap kali saya ke meja dia, saya lihat, saya tanya, brother, dia bilang dia sakit kepala. Oh, apa gara-gara gue mau pinjam kartu kreditnya? Terus dia bilang, aduh gue sakit kepala, apa karena kemasukan Roh Kudus? Sampai 2-3 kali begitu terus, sampai akhirnya saya nggak enak hati. Akhirnya saya bilang, brother mau pulang duluan, karena dia nginep di rumah saya. Karena nggak pulang malam itu ke daerah. Dia bilang, iya. Terus dia pilih adik saya, boleh nggak diantar adik? Boleh. Saya tuh mau ngomong Pak, ngomong-ngomong pulang boleh aja, tapi boleh nggak tinggalin tuh kartu kredit? Iya dong, make sense lah, ya kan? Bukan mengandalkan manusia, boleh dong, kan tadi udah janji. Nggak keluar loh di mulut saya. Iya di atasnya, betul? Nggak keluar di mulut saya. Saya pikir gini dalam hati, I have a great God. Saya nggak mau ya mempermalukan itu Tuhan. Kayak jadi pendeta picisan gitu loh. Bener. Kalau dia mau kasih, kasih aja. Kalau Tuhan izinkan ya sudah, terserah Tuhan. Dia pulang Ustaz. Kadang saya mau teriak udah depan pintu, saya teriak, brother, mana? Open deh di situ. Nah, saya biarkan dia pergi. Ini kesaksian hebat. Baru tanggal 31 Maret ya. Dia pulang, selesai. Saya bilang sama keponakan saya, udah nggak ada orang, hanya tinggal 2 anak saya dan 3 tamu dia, teman baiknya di situ lagi ketawa-ketawa. Saya bilang, bayar. Bayar bagaimana? Saya bilang, masukin aja ini 2 debit dan kredit card. Saudara tahu, sambil yang ngobrol saya doa dalam nama Yesus. Jangan permalukan aku Tuhan. Kalau persoalan begini ampun, besok ada berita di koran. 2 anak pendeta dan pendetanya ternyata ada di situ. Aduh. Tiba-tiba dia balik ke saya. Habis ngobrol terus, oh ya makasih ya Mbak ya. Makasih ya Mas. Pak De, bisa loh. Saya, oh my God. Satu kuncinya, percaya. Kalau Anda punya kasih, saya aplikasikan dalam kehidupan 2 anak saya juga harus bisa mengasihi Tuhan dengan kepercayaan yang besar.
saya sebut ya, itu totalnya 19.300.000. Yesus Tuhan. Bisa dibayar malam itu mujizat tiada tara bagi saya. 19.300.000. Kalau 1.930 rupiah, ini 19.300.000. Selesai, ada lagi mujizat berikut. Hari Minggu saya khotbah, selesai, terus tiba-tiba teman saya bilang, Pak Pendeta, aku pinjam 2 anak Bapak Pendeta bisa nggak? Apain? Besok pagi jam 6 ada bakti sosial, saya mau kasih itu rezeki. Pak Pendeta tadi khotbah tentang Zakius, aduh saya kayak tersentuh Bang. Oh iya? Zakius bisa kasih setengah dari miliknya. Dan kalau dia pernah peras orang 4 kali lipat ku ganti. Aduh Pak Pendeta, itu ini saya banget. Udah. Malam 10:30 di meja makan saya bilang sama anak saya, sayang aku ikut ya, Papa ikut. Oh Papa mau ikut? Iya. Jadi jangan cuma jadi pengkhotbah aja tapi juga kita turun lah. Oh iya. 5:30 dia bangun, terus dia bilang sama saya, ayo Kak, Pak mandi. Mandi. Mandi mungkin saya agak kelamaan karena janjinya jam 6. Terus dia bilang, Pak masih ikut nggak? Udah jam 6. Terus saya bilang, iya. Terus dia bilang lagi, Pak masih ikut nggak? Saya kalau digitu-gituin, suka terus gini, udahlah engkau berangkat, nanti Papa nyusul pakai Grab. Tapi dia bilang, iya aku tungguin Pak. Udah saya mandi cepet, dandan cepet, langsung berangkat. Jam 6:15, kita udah sampai di rumahnya. Taruh mobil di situ, terus kita jalan ke tempatnya, TKP. Setengah jam, di situ 1 jam, selesai terus balik. Begitu saya mau ambil mobil lagi, tiba-tiba dia suruh, dia punya pegawai, terus balik lagi, bawa bungkusan. Terus dia bilang, Pak Pendeta ada berkat. Saya bilang, nah, Pak Pendeta ini ada berkat, nah. Padahal dalam hati saya kalau dia paksa terus saya pasti terima. Itu rumus hamba Tuhan gitu, nggak boleh tolak berkat. Tapi tetap saya bilang, no. Sampai kita kejar-kejaran di mobil di halaman yang luas. Saya bilang, enggak, saya tuh jangan sampai saya melayani begini kok tiba-tiba dikonotasikan dengan uang. Tapi dia bilang, enggak uang, saya ingin memberkati berkat Tuhan. Udah selesai, itu selesai di mobil, saya nggak usah perlu tunggu di rumah, di mobil aja kita buka, ya kan? Ini kan udah berkat saya. Tahu nggak jumlahnya berapa Pak? 20 juta. Saya bilang, hebat. Kalau kau punya kasih yang mempercayai Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah untuk tidak mempercayai engkau di dalam berkat-berkatnya. Yang kedua kalau Anda lihat berikut, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama pertanyaannya lebih. Ya, so do you trust me? Do you trust me? Melebihi yang lain. Yang kedua, Yesus ngomongnya biasa, nggak pakai lagi melebihi. Artinya apa, saudara? Bahwa yang ingin dikejar Yesus bukan hanya satu cinta yang beriman, tetapi juga satu cinta yang bertahan. Selain beriman, bertahan. Artinya, satu cinta yang di dalamnya ada kesetiaan. Setuju, saudara? Istri saya di Paris, dulu lebih parah. Dia pergi ke luar negeri 1 bulan. Saya yang bilang pergi, karena saya nggak bisa membiayai engkau, mumpung ada berkat Tuhan kau pergi keliling dunia. Ada teman saya yang selalu ajak dia. Seorang ibu, akhirnya dia keliling dunia. Nah ketika dia pergi gitu, kadang ada di hati, nah enak nih, jadi kalau nggak ada istri aku bisa makan ini, ngobrol ini, ketemu teman, apa segala macam. Enggak. Dia pergi 2 hari, 3 hari, ada rasa males gitu loh. Dan kadang-kadang saya jadi protektif gitu. Maksud saya makan, saya nongkrong, nanti something happen. Gitu. Nanti ada sesuatu. Namanya iblis bekerja itu kadang-kadang dalam perkara-perkara yang sederhana. Amin. Jadi saya mau bertahan aja, saya mau bertahan dengan cinta itu. Saya mau bertahan dengan apa yang saya berikan kepada istri saya ketika saya juga menikahi dia. Jadi cinta Anda kepada Tuhan harus bertahan dalam kesetiaan. Amin.
Harus. Bagaimana dibilang setia, ya? Dalam waktu yang begitu singkat udah keleleran gitu loh. Hah? Banyak yang melecehkan Tuhan. Anda lihat tuh media sosial, ya kan? Oh, saya dengar suara ini, saya dengar, ampun deh Tuhan. Terus ada orang tanya sama saya, Pak, bagaimana? Saya bilang biasa aja kali, biasa aja. Saya dengar suara ini, terus saya pindah ke agama lain, saya bilang biasa aja. Bagi Tuhan juga biasa aja. Kenapa demikian? Karena dia kan sudah peringatkan. Ingat kisah Abraham dengan Lazarus, ya? Abraham bilang, sudah ada nabi-nabi, orang-orang sudah beritahu, gitu. Jangan kita menjadi orang yang menyesal nanti di kemudian hari. Kita harus bertahan dalam kesetiaan. Kalau Anda pemusik, bertahan, ya. Kalau Anda pemimpin pujian, bertahan, ya. Dan kalau Anda mungkin hamba Tuhan, bertahan. Ada banyak teman-teman saya juga. Hari ini jadi pengusaha lagi, hari ini nggak jadi hamba Tuhan lagi. Saya bilang, so what kind of servant of God are you? Jadi pendeta macam apa? Nggak tahan dengan penderitaan. Badan saya ini, tubuh saya ini, roh saya ini, jiwa saya itu penuh dengan penderitaan. Puluhan tahun. Tapi saya lihat di samping penderitaan, pengangkatannya juga luar biasa. Dibandingkan dengan apa yang saya dapat dari Tuhan, dengan penderitaan, nggak sebanding. Saya lihat tuh, anak-anak saya bisa kuliah, saya lihat kita bisa hidup walaupun ya ada kesusahan, ada masalah, biasa itu proses. Usia saya sekarang sudah masuk kepala 6, sudah 60 tahun. Saya lihat berapa lama lagi sih saya hidup gitu. Jadi semakin saya bisa bertahan, semakin ada kegembiraan di situ. Saya jadi hamba Tuhan walaupun kadang-kadang saya lihat untuk beli sesuatu dulu susah gitu loh. Mama saya selalu bilang, kau harus bertahan, kau harus bertahan, kau harus bertahan, kau nggak boleh mundur, kau nggak boleh mundur, kau harus maju terus, kau harus maju terus. Bertahan dengan prinsip bahwa Yesus itu mengasihi engkau, bertahan dengan prinsip itu. Dan nggak ada satu kata pun, satu kesempatan pun saya bilang, Tuhan saya mau mundur. Dulu pernah punya hutang banyak, enggak ada. Saya tetap percaya sama Tuhan, kau pasti bisa melunasinya, kau pasti bisa menanggulanginya, benar. Saya pikir perlu berpuluh-puluh tahun, dia cuma perlu satu kesempatan aja, saudara. Saya pikir nanti harus puluhan orang tolong saya, enggak, cukup satu orang aja yang dia utus, selesai. Kalau Anda bertahan, tetap setia di dalam kasih itu, saya mau katakan buat Anda, Tuhan itu setia. Dia akan juga memperhatikan kita, saudara. Setialah dalam melayani Tuhan, setialah di gereja ini. Kenapa susah gitu loh? Setialah dalam ibadah tengah minggu seperti ini. Susahnya apa? Ini daging aja yang seringkali sulit diatur. Gara-gara cuman pertandingan sepak bola live atau bulu tangkis, terus kita bilang, aduh ya, minggu ini absen dulu lah. Tiba-tiba lagi nonton bulu tangkis di tengah stroke, kan? Bisa. Saya punya banyak teman begitu. Hari ini di mana? Di rumah. Ada yang cuma begini, saudara. Istrinya kalau kita kunjungin sama istri saya, anak-anak saya bilang, ayo kalau setuju Pak, bilang pakai jempol. Kalau nggak setuju pakai kelingking Pak. Ya ampun, bisanya cuma itu. Kenapa? Dulu dia bilang, jangan ada pendeta hamba Tuhan datang ke rumah sini. Gua usir. Lu jangan coba-coba loh. Gua usir, gua maki. Dia bilang, aduh tuh Pak, suami saya begitu. Saya bilang, nanti ada waktunya. Kita pakai daging, kita pakai firman, nggak usah. Tuhan punya misi khusus, dia punya cara yang ajaib bagaimana bisa menaklukkan manusia. Dosa aja dia taklukkan, apa itu cuma manusia. Amin, saudara. Hari ini terbaring, duitnya puluhan miliar, gugur juga, tokonya puluhan, habis juga. Kita biasa-biasa tapi tetap sehat, saya mau katakan, karena kita juga bisa setia sama Tuhan. Hari ini saya nggak punya penyakit besar. Saya suka bilang sama Tuhan, saya mau setia. Bukannya saya mau dapat ganjaran. Saya bilang, tapi tolong Tuhan kau jaga kesehatanku. Kau jaga Tuhan, saya nggak mau punya penyakit-penyakit besar. Kalau saya kunjungin tuh jemaat, aduh saudara. Entah itu cancer, entah itu jantung, entah itu gagal ginjal, saudara, cuci darah. Kemarin saya datang ke teman saya cuci darah. Tiap 2 hari, 3 hari sekali cuci darah. Kalau terlambat cuci darah udah langsung pucet, nggak bisa nafas. Saya kalau ke WC itu Tuhan, jangan ya Tuhan, kan kau sanggup. Nah, dia seperti bicara kepada saya,
Setialah. Iya, beres Tuhan, beres. Ya. Salah satu saya nggak pergi ke Paris, kenapa? Karena ada jadwal-jadwal, termasuk di sana, sini. Istri saya cuma WA terus bilang, Pak jangan lupa. Saya, I feel God. Dia bilang jangan lupa hari Kamis jam 7 malam, walaupun dia salah nggak apa-apa, 7:30 kan sebenarnya. Datang lebih pagi lebih bagus buat Tuhan, ya nggak bos? Dan yang terakhir, yang ketiga, coba kita baca sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-17 ya. Jadi cinta yang bertahan, cinta yang cinta yang percaya, yang beriman, yang kedua cinta yang bertahan, dan yang ketiga, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk berapa? Ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ini yang dia kejar. Sampai kita tuh rasa nggak enak hati. Setuju? Sampai kita rasa, aduh, kenapa demikian? Dia pernah nyangkal 3 kali. Yesus bukan sedang menyudutkan dia, tapi supaya itu cinta itu masuk ke dalam. Terus Alkitab bilang begini, Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Sekarang dia ngomong itu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang ketiga bicara tentang apa, saudara? Karena dia tahu, nanti Anda baca di rumah bagian terakhir ya, bagaimana Simon nanti mati. Yesus juga mau, kalau kau mengasihi aku, maka perlu pengorbanan. Cinta yang sejati adalah cinta yang berkorban. Amin. Dimintain kolektor aja muka berubah. Tapi kalau nyanyi, aku cinta Yesus. Aduh, aku cinta kau. Wah, kalau penyembah, haleluya. Ku mengasihi engkau Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Udah berair mata, dengar firman, duduk. Mari kita berikan yang terbaik. Apalagi kalau kolektornya jalannya 2 kali. Sebelum firman dan setelah firman. Kalau saya dan Anda punya cinta yang sejati, dengarkan baik. Perlu berkorban. Perlu. Tapi sisi lain kita mau diberkati. Tapi pengorbanannya nggak ada gitu. Terus kita bilang, saya belum bekerja. Nah, dulu saya nggak kerja. Hari Rabu saya dapat 2.000 perak di gereja GPDI juga, saudara. Saya juga dibesarkan dari GPDI juga. Dapat 2.000 rupiah main gitar, ya. 1.500 kadang, saya ambil. Saya nggak naik beca atau naik bemo. Saya jalan kaki. Kenapa demikian? Nanti akhir bulan saya bisa kasih perpuluhan. Orang-orang bilang, ya sedikit. Justru ketika saya dan Anda bisa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Dan hari ini kalau saya mau bersaksi, gitu, apa sih yang Tuhan gak kasih sama saya? Jujur aja, semua dia kasih. Apa yang kita rindukan, inginkan, semua. Dan saya tidak pernah menyesal. Dan saya merasa saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Yesus selesai dengan hidupnya, dia naik ke surga. Untuk nanti datang kali yang kedua menjemput saya dan Anda. Firman Tuhan saya tutup. Mari. Belajar untuk berkorban. Amin. Jadi kalau Anda lihat ada amplop, jangan ya benci itu amplop. Di bawah saya lihat ada amplop, tadi kita mau naik ya. Ponakan istri saya udah ambil 1, terus saya bilang, ya ambil semuanya. Ayo keluarga ambil semua. Kenapa? Kita harus biasa untuk berkorban gitu loh. Korban yang sebetulnya masih biasa-biasa. Tuhan gak tuntut yang berlebih-lebihan, harus mati lah. Harus menderita. Kadang-kadang orang mau pergi keluar ke ujung-ujung bumi. Saya mau katakan buat saudara, gereja lokalnya sendiri aja nggak bisa memberkati. Sisi lain dia bilang dia mau pergi ke ujung bumi untuk berkorban. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Tunduk kepala, kita doa. Kami punya Tuhan yang sempurna. Kalau begitu, dia juga memiliki kasih yang sempurna. Dan di dalam kasihnya dia mengajar kepada Simon, sekaligus dia mengajar kepada kami bagaimana kami harus mengaplikasikan kasih kami dalam bentuk
tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biarlah kasih kami adalah kasih yang beriman, kasih yang percaya kepada Tuhan. Kalau kami melakukan sesuatu, kami tidak akan pernah rugi. Kami tidak akan kehilangan apa-apa. Lebih baik kami mendapatkan Tuhan, tapi kehilangan segalanya, daripada kami mendapatkan segalanya, tapi kami kehilangan Tuhan. Kami sangat percaya kepadamu, karena Engkau adalah sumber dari hidup kami, sumber dari segala sesuatu, yang menghidupkan kami, menafkahi kami, yang membentuk kami, yang memberkati kami. Kami harus percaya kepadamu. Tidak akan pernah ada satu peristiwa apapun yang terjadi di luar kemampuan dan di luar Tuhan tidak tahu. Semuanya diketahui. Sampai rambut di kepala pun Engkau menghitungnya. Terima kasih. Dan yang kedua, ajar kami juga memiliki kasih yang bertahan. Bukan kasih yang sebentar-sebentar mundur. Kasih yang sebentar-sebentar saja. Kasih yang pura-pura. Kalau senang kami mengasihi Tuhan. Kalau tidak senang, kalau tidak baik, kami tidak bisa mengasihi Engkau lebih. Hari ini kami mau bertahan dalam segala situasi apapun. Engkau adalah yang terbaik, Engkau yang terunggul, Engkau yang paling mulia dalam hidup kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk memiliki kasih yang berkorban, yang mau berkorban. Entah itu tenaga kami, entah itu kemampuan kami, entah itu harta kami, apapun. Kadang perasaan kami, biar kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan pengorbanan. Jauh pengorbanan Yesus yang lebih daripada pengorbanan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Kami yakin dan percaya kami diajar untuk masuk di dalam kesempurnaan. Kau berkati gerejamu di sini. Kau berkati keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keuangan, finansial, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa setiap kita sering sekali ya mendengar mengenai perikop atau ayat ini. Tapi hari ini saya mendapat sesuatu yang baru. Berapa banyak dari teman-teman yang sungguh diberkati oleh Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Johannes Menong sudah memberkati tempat ini. Teman-teman, saya lihat banyak teman-teman di sini yang mungkin saya juga jarang-jarang lihat mukanya. Saya mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kami nggak edar persembahan di BIC, tapi teman-teman bila rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ada kotak persembahan yang ada di sebelah kiri, teman-teman bisa masukkan di sebelah kiri. Dan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, mohon perhatiannya. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi BIC masih akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan juga sosial media. Jadi pastikan rekan-rekan semua tergabung di WhatsApp BIC. Bila belum tergabung, silakan teman-teman boleh mendaftarkan diri di Saudari Mercy yang ada di belakang. Saudari Mercy boleh angkat tangannya? Nah, Saudari Mercy yang itu ya. Teman-teman silakan daftarkan. Nomornya bisa dimasukkan ke grup WhatsApp supaya dapat informasi dari kita. Berikutnya, ibadah minggu depan akan dialihkan ke ibadah Paskah. Jadi Kamis depan kita tidak ada ibadah akan dialihkan ke hari Jumat Agung ya. Jadi teman-teman jangan datang Kamis malam, datanglah Jumat pagi karena kita akan beribadah bersama. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya di grup WhatsApp. Berikutnya, jadwal doa dan puasa BIC untuk wadah kita masih setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore agar kita semua dapat bergabung bersama-sama berdoa untuk wadah ini. Kami rindu untuk memberkati teman-teman yang mempunyai pergumulan dan membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera. Silakan boleh catat nomornya supaya teman-teman bisa dibantu dalam doa. Dan bila saudara doanya dijawab oleh Tuhan, juga boleh menghubungi nomor yang sama untuk dapat memberikan kesaksian bagi kita semua. Selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua dapat tetap dalam keadaan sehat
Puji Tuhan, saya rasa itu aja. Saya serahkan ke Ko Beni untuk menutup ibadah. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan-Nya. Amin. Oke, jadi sekarang kita memiliki pengertian yang baru. Kalau ada kasih yang sempurna dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kasih yang beriman. Maka kita akan memiliki kasih yang akan bertahan terus dalam kondisi apapun juga. Dan kita mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Mari teman-teman, kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita malam. Syukur Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Engkau hadir di ibadah ini. Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu. Engkau begitu baik buat kami. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Johan Omenung. Kiranya kasih setia-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan dia berkat dimanapun dia. Engkau Tuhan tempatkan dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus untuk persembahan yang sudah dibawakan jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, apa yang mereka tabur akan mereka tuai berkelipatan ganda. Tuhan, hamba berdoa kepadamu untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. WL, singer, pemain musik, Asher, LCD. Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini bersatu hati Tuhan. Kami teringat untuk gembala kami Tuhan. Om Paul Tuhan. Yang saat ini ada rumah sakit di ruang ICU Tuhan. Kami berdoa biar kasih kemurahan-Mu juga turun ke atas Bapak Gembala kami. Bapak rohani kami. Penyakit apapun juga kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan sudah mati di kayu salib. Akan menyembuhkan Bapak Gembala kami. Kami akan melihat sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Karena Bapak Gembala kami akan ada bersama-sama dengan kami. Melayani kami bersama-sama lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di akhir ibadah ini kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu doa berkat. Saya mohon pada Om Johan untuk doa berkat. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.